Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-8 dari video berseri atau playlist bertema belajar SQL dan database dengan MySQL atau MariaDB. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk membuat table dan database atau untuk konteks yang lebih luas seringkali dikenal sebagai Data Definition Language atau biasa disingkat sebagai DDL. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari Data Definition Language atau biasa disingkat sebagai DDL. Beberapa topik bahasan yang akan di-cover dalam DDL adalah membuat dan menghapus database, dan juga membuat, mengubah, dan menghapus table. Kesemuanya akan kita pelajari pada sesi pembelajaran kita kali ini. Di sini pertama-tama kita akan pelajari cara untuk membuat database terlebih dahulu. Semisal saja kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk membuat database dengan nama test_db. Dan sekadar untuk memperdalam pemahaman kalian terkait database, kalian bisa analogikan suatu database sebagai suatu folder atau directory yang dapat digunakan untuk menampung beberapa tables. Untuk membuat suatu database, kita bisa menggunakan command create database. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini pertama-tama kita akan coba lihat dulu database apa saja yang sudah ada dalam database server kita. Kita bisa gunakan command show databases di sini. Kita titik koma, lalu kita coba eksekusi command-nya. Dan ini dia, ya. Ini adalah database yang sudah tersedia pada database server kita. Nah, untuk kasus kita di sini terdapat 4 buah databases yang sudah tersedia. Lalu berikutnya kita akan buat satu database baru dengan nama test_db. Caranya kita bisa gunakan command create database, lalu diikuti dengan nama database yang mau kita buat. Semisal di sini nama database-nya adalah test_db. Titik koma, lalu kita execute command ini dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Lalu pada tahapan berikutnya, kita akan panggil lagi command show databases-nya. Di sini kita bisa arahkan kursornya ke show databases, lalu kita eksekusi ulang dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Dan ini dia hasilnya guys. Bisa kita lihat di sini terdapat suatu database baru dengan nama test_db. Lalu untuk menghapus suatu database, kita bisa menggunakan command drop database. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, kalau kita mau menghapus database test_db, kita bisa gunakan command ini. Drop database, lalu diikuti dengan nama database yang ingin kita hapus. Semisal di sini kita mau menghapus database test_db. Berarti di sini kita panggil command-nya drop database test_db. Titik koma. Kita akan coba eksekusi di sini command-nya dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Lalu berikutnya kita akan kembali eksekusi command show databases ya. Kita arahkan kursornya di sini. Lalu kita eksekusi command ini dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Bisa kita lihat di sini database dengan nama test_db sudah tidak lagi berada dalam database server kita. Nah, bagaimana guys terkait cara untuk membuat database dan juga cara untuk menghapus suatu database? Harapannya bisa dipahami ya. Sebelum kita melangkah ke proses pembuatan tabel, kita akan siapkan terlebih dahulu database baru. Semisal kali ini database-nya akan kita beri nama database kampus. Berarti di sini kita akan buatkan suatu command baru, yaitu create database kampus. Seperti ini. Kita coba eksekusi command-nya. Lalu kita panggil lagi show databases ini. Dan ini dia, ya. Bisa kita lihat di sini terdapat suatu database baru dengan nama kampus. Selanjutnya, kita akan membuat suatu tabel sederhana dengan nama tabel mahasiswa. Tabel ini akan memiliki 4 buah kolom, yaitu kolom NIM, nama, alamat, dan
IPK. Yang perlu diperhatikan di sini adalah suatu tabel mesti ditempatkan di dalam suatu database. Oleh karenanya, kita perlu aktifkan terlebih dahulu database-nya sebelum kita mulai membuat tabel. Nah, di sini berarti kita akan coba aktifkan terlebih dahulu database kampus yang baru saja kita buat. Caranya, kita panggil saja command use, lalu diikuti dengan nama database-nya. Dalam hal ini adalah kampus. Lalu kita coba eksekusi komen ini ya dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Setelah database kampus kita aktifkan, selanjutnya kita bisa membuat tabel pada database ini. Untuk membuat tabel, kita bisa menggunakan komen create table. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini caranya adalah kita panggil komennya yaitu create table, lalu diikuti dengan nama tabelnya. Nah, untuk kasus kita kali ini, kita ingin membuat suatu tabel dengan nama mahasiswa. Berarti kita panggil di sini mahasiswa. Selanjutnya, nama tabel ini akan diikuti dengan penanda kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalam penanda kurung buka dan kurung tutup inilah kita akan menspesifikasikan atau mendeskripsikan nama-nama kolom apa saja yang akan dimiliki oleh tabel mahasiswa. Di sini kita akan tuliskan satu persatu ya. Pertama-tama, kita akan tuliskan dulu kolom pertamanya. Nah, kolom pertama untuk tabel mahasiswa adalah kolom NIM. Berarti kita tuliskan saja di sini NIM. Dan semisal NIM ini akan memiliki tipe data varchar dengan panjang maksimal adalah 8 karakter. Berarti kita bisa panggil di sini varchar. Lalu kita beri ukurannya saja. Kasih dalam kurung 8 seperti ini. Oke. Dan kalau kita mau agar kolom NIM ini harus diisi setiap kali kita mengisi mahasiswa baru, maka kita harus sertakan suatu properti lain yaitu not null. Seperti ini. Not null artinya adalah ketika kita menginput data mahasiswa baru, maka data mahasiswa tersebut wajib diberi nilai NIM-nya. Lalu berikutnya, kolom kedua yang mau kita sertakan adalah kolom nama. Kita tuliskan saja di sini, nama. Tipe datanya adalah varchar, dan semisal di sini namanya akan memiliki jumlah karakter maksimal 50. Makanya di sini kita sertakan 50. Lalu koma, dan kolom berikutnya yang akan kita sertakan adalah kolom alamat. Di sini kolom alamat akan memiliki tipe data varchar dengan panjang maksimal 150 karakter. Berarti kita panggil saja di sini alamat, lalu varchar, dengan nilai 150. Seperti ini. Lalu selanjutnya, kolom keempat adalah kolom IPK yang akan memiliki tipe data floating point atau tipe data bilangan pecahan. Berarti kita sertakan koma di sini. Lalu kita tuliskan IPK di sini dengan tipe datanya adalah float. Seperti ini. Dan untuk tahapan berikutnya, kalau kita ingin menspesifikasikan primary key, kita bisa sertai dengan kata kunci primary key. Ya, kita koma dulu di sini. Lalu kita sertakan kata kunci primary key. Lalu diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalam penanda kurung inilah kita akan spesifikasikan kolom mana yang mau kita jadikan primary key-nya. Untuk tabel mahasiswa, primary key-nya adalah kolom NIM di sini. Ya, kita panggil saja di sini NIM. Lalu kalau sudah, jangan lupa di akhir komen kita akan berikan penanda titik koma. Berikutnya kita akan coba eksekusi komen ini ya. Kita coba blok dulu komennya, lalu kita klik tombol Run Selection. Nah, di sini muncul pesan error ya karena kami melakukan kesalahan. Kesalahannya ada di sini nih guys ya. Di sini kami menggunakan kata tabel, seharusnya menggunakan kata table. Kami perbaiki dulu ya. Table seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita blok lagi komennya, lalu kita eksekusi ulang komen ini dengan menekan tombol Run Selection. Di sini ada pesan query executed successfully ya. Langkah berikutnya kita akan coba lihat ya apakah tabelnya sudah terbentuk atau belum. Di sini kita bisa panggil command show tables. Kita eksekusi komennya dan bisa kita lihat di sini ya, terdapat tabel dengan nama mahasiswa. Selanjutnya kita juga akan coba cek deskripsi tabelnya dengan menggunakan command describe, lalu diikuti dengan nama tabelnya. Dalam hal ini adalah tabel mahasiswa. Lalu kita eksekusi komen ini dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Dan ini adalah deskripsi tabel untuk tabel mahasiswa.
Nah, bagaimana guys terkait tahapan untuk membuat tabel? Cukup mudah bukan? Selanjutnya, untuk menghapus suatu tabel, kita bisa menggunakan komen drop table. Berikut akan kami demokan caranya. Misal di sini tabel mahasiswanya mau kita hapus ya. Berarti di sini kita tinggal panggil saja komen drop table, lalu diikuti dengan nama tabelnya. Dalam hal ini adalah tabel mahasiswa. Seperti ini. Lalu kita akhiri komennya dengan penanda titik koma, dan kita coba eksekusi komen ini dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Selanjutnya, kita akan coba eksekusi ulang komen show tables untuk melihat apakah tabelnya masih ada atau tidak. Di sini kita coba eksekusi dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter, dan bisa kita lihat di sini ya, tabelnya sudah tidak ada. Sudah tidak lagi ditemui tabel dengan nama tabel mahasiswa. Berikutnya, kita akan mempelajari cara untuk melakukan perubahan pada struktur tabel. Nah, di sini kita akan buat kembali tabel mahasiswa yang baru saja kita drop sebelumnya. Nah, berarti di sini kita akan coba eksekusi ulang ya guys, script yang ada di sini. Kita blok dulu scriptnya, lalu kita eksekusi ulang dengan menekan tombol Run Selection. Kita pastikan lagi bahwa tabel mahasiswa yang sudah terbentuk dengan mengeksekusi kembali komen show tables ini. Ctrl+Shift+Enter. Dan ini dia, ya, tabel mahasiswanya sudah terbentuk kembali. Lalu berikutnya, kita coba describe lagi tabel mahasiswa ini untuk melihat struktur dari tabel ini. Dan ini dia, ya, bisa kita lihat tabel mahasiswa ini terdiri dari 4 buah kolom, yaitu kolom NIM, kolom nama, kolom alamat, dan kolom IPK. Semisal saja di sini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk menambahkan kolom kota kelahiran pada tabel mahasiswa yang baru saja kita buat tadi. Di sini kondisinya, tabel sudah terbentuk dan kita butuh untuk melakukan modifikasi terhadap struktur tabel. Untuk menjawab kebutuhan semacam ini, kita bisa memanfaatkan komen alter table. Komen alter table secara umum digunakan untuk melakukan perubahan terhadap struktur suatu tabel. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini karena kita ingin melakukan perubahan terhadap struktur dari tabel mahasiswa, maka kita akan panggil komen alter table, lalu diikuti dengan nama tabel yang mau kita modifikasi. Dalam hal ini adalah tabel mahasiswa. Lalu berikutnya, modifikasi yang akan kita lakukan di sini adalah untuk menambahkan kolom baru. Nah, di sini kita bisa gunakan kata kunci add, lalu diikuti dengan nama kolom baru yang mau kita tambahkan. Di sini nama kolom barunya adalah kota underscore kelahiran dengan tipe datanya adalah varchar 50. Berarti di sini kita bisa ketikkan kota underscore kelahiran, lalu diikuti dengan tipe datanya. Dalam hal ini adalah varchar 50. Seperti ini. Kita bisa akhiri komennya dengan penanda titik koma seperti ini. Lalu kita eksekusi dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Selanjutnya, kita coba lihat lagi deskripsi tabelnya. Kita panggil komen describe mahasiswa. Oke, kita coba eksekusi dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter di sini. Nah, di sini adalah hasilnya dan bisa kita lihat di sini ya guys. Sekarang tabel mahasiswa sudah ketambahan satu kolom baru, yaitu kolom kota underscore kelahiran, dengan tipe datanya adalah varchar 50. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Selanjutnya, andai kata di sini kita butuh untuk mengubah nama kolom kota kelahiran menjadi kota underscore asal. Untuk menjawab kebutuhan semacam ini, kita dapat kembali menggunakan komen alter table. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, kembali di sini karena kita ingin melakukan modifikasi terhadap struktur tabel mahasiswa, maka bisa kita panggil lagi komennya alter table, lalu diikuti dengan nama tabel yang mau kita modifikasi. Dalam hal ini adalah tabel mahasiswa. Nah, berikutnya kita bisa sertakan kata kunci change column, karena yang ingin kita lakukan adalah untuk mengubah kolomnya. Dalam hal ini kita panggil saja change column, lalu diikuti dengan nama kolom yang mau kita modifikasi. Dalam hal ini adalah kolom kota kelahiran. Kota underscore kelahiran, seperti ini. Lalu berikutnya kita akan sertakan nama kolom baru beserta tipe data yang mau kita terapkan. Misalkan saja di sini nama kolom barunya adalah kota underscore asal dengan tipe datanya adalah varchar 60.
varchar 60. Seperti ini. Kita bisa akhiri komennya dengan penanda titik koma, lalu kita coba eksekusi dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Lalu berikutnya, untuk melihat hasil perubahannya, kita bisa panggil lagi deskripsi tabelnya dengan memanggil komen describe mahasiswa. Kita coba eksekusi komennya, dan bisa kita lihat di sini ya guys, kolom kota kelahiran sudah tidak lagi terdapat dalam tabel mahasiswa, melainkan nama kolom kota kelahiran tersebut sudah berganti menjadi kolom kota asal. Demikian juga dengan tipe datanya. Tipe datanya sekarang sudah berubah menjadi varchar 60. Nah, selain untuk menambah dan mengubah kolom pada suatu tabel, komen alter table juga bisa kita gunakan untuk menghapus kolom pada suatu tabel. Semisal saja di sini kita dihadapkan pada kebutuhan untuk menghapus kolom alamat pada tabel mahasiswa. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini karena kita ingin menghapus kolom alamat dari tabel mahasiswa, maka kita akan panggil lagi komen alter table-nya. Alter table, lalu diikuti dengan nama tabelnya, yaitu tabel mahasiswa. Di sini karena kita ingin menghapus suatu kolom tertentu, kita bisa gunakan kata kunci drop column. Dan diikuti dengan nama kolom yang mau kita drop atau yang mau kita hapus. Untuk konteks kali ini, nama kolom yang mau kita hapus adalah kolom alamat. Jadi kita panggil saja di sini alamat, seperti ini. Kita akhiri komennya dengan penanda titik koma, dan kita coba eksekusi komen ini dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter seperti ini. Selanjutnya kita akan coba lihat hasil modifikasinya atau hasil perubahannya dengan kembali memanggil describe mahasiswa. Kita eksekusi ulang di sini komennya. Dan ini dia hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya guys, kolom alamat sudah tidak lagi terdapat dalam tabel mahasiswa. Selanjutnya, sebagai topik bahasan penutup, kita akan memanfaatkan komen alter table ini untuk mengubah nama tabel. Semisal, di sini kita akan ubah nama tabel mahasiswa menjadi tabel siswa. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini kembali ya, karena kita ingin melakukan perubahan struktur pada tabel, maka kita akan panggil komen alter table. Dan tabel yang akan kita modifikasi adalah tabel mahasiswa. Oleh karenanya di sini kita bisa panggil mahasiswa. Lalu berikutnya untuk mengubah nama tabel kita bisa gunakan kata kunci rename to. Ya, di sini kita panggil rename to. Lalu diikuti dengan nama tabel baru yang kita inginkan. Nah, untuk kasus kita kali ini kita mau mengubah nama tabel mahasiswa menjadi tabel siswa. Di sini kita tinggal panggil saja siswa. Lalu disertai dengan titik koma. Dan untuk mengeksekusi komen ini, kita bisa lakukan dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Nah, setelah terjadi modifikasi, berarti kita sudah tidak lagi memiliki tabel dengan nama mahasiswa. Kita coba buktikan dengan memanggil komen atau mengeksekusi komen show tables. Ctrl+Shift+Enter lagi. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, kita sudah tidak lagi memiliki tabel dengan nama mahasiswa. Yang ada di sini adalah tabel dengan nama siswa. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Yang baru saja kita pelajari dalam sesi pembelajaran kali ini merupakan bagian dari SQL atau Structured Query Language yang masuk dalam kategori DDL atau Data Definition Language. DDL sangat erat hubungannya dengan mekanisme untuk mengelola database dan struktur tabel. Pada sesi pembelajaran selanjutnya, kita akan mengenal bagian lain dari SQL, yaitu DML, atau Data Manipulation Language. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, untuk menguji pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari dalam sesi ini, selanjutnya kami akan berikan 2 soal sebagai studi kasus buat kalian. Untuk studi kasus pertama, coba kalian buatkan sebuah tabel dengan nama tabel barang yang memiliki sejumlah kolom, yaitu kode barang dan nama barang. Yang keduanya bertipe data varchar. Kami ulangi sekali lagi ya. Untuk studi kasus pertama, coba kalian buatkan sebuah tabel dengan nama barang yang memiliki sejumlah kolom, yaitu kolom kode barang dan kolom nama barang. Kedua kolom ini bertipe data varchar. Tabel ini akan dibuat dalam suatu database bernama toko.
Dan untuk kasus kedua, coba kalian tambahkan sebuah kolom baru pada tabel barang, dan kolom yang ditambahkan adalah kolom harga bertipe data integer. Kami ulangi sekali lagi ya. Untuk kasus kedua, coba kalian tambahkan sebuah kolom baru pada tabel barang, dan nama kolom yang ditambahkan adalah kolom harga yang bertipe data integer. Kalian bisa tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian sesi pembelajaran terkait DDL atau Data Definition Language. Semoga materi yang disampaikan dalam sesi pembelajaran ini dapat bermanfaat. Pastikan juga untuk terus mengikuti sesi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.